Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Pusri. Semoga kalian selalu sehat walafiat. Nih gambar apa ya? Kok ada bayangan? Terima kasih banyak teman-teman. Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Yang sedang sakit segera mendapatkan kesembuhan. Yang belum mendapat momongan segera mendapatkan momongan. Yang sedang berusaha semoga segera mendapatkan kesuksesan. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, terima kasih banyak ya untuk yang sudah like, comment, share-nya. Terima kasih banyak. Tanpa kalian saya bukanlah siapa-siapa, dan mudah-mudahan kedepannya channel ini menjadi lebih bagus ya. Gitu, amin. Teman-teman, percaya nggak kalian kalau bahwasanya ada mungkin beberapa orang yang nggak banyak sih teman-teman, yang mereka itu kadang suka nyari potongan tubuh manusia yang kecelakaan gitu loh teman-teman. Jadi terkadang mereka itu nyari di rumah sakit atau di mana. Nah, bahkan mereka bilang tuh katanya itu walaupun sekecil apapun potongan tubuh itu untuk dimakan mereka. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk ada yang bilang untuk kekebalan, ada yang bilang untuk pengelarisan kayak gitu. Cuman wallahu alam, kalau saya percaya bahwasanya tidak ada orang sakti di dunia ini, semua hanya karena izin Allah ya teman-teman. Allah yang mengizinkan maka seseorang untuk bisa berbuat seperti itu karena itu. Seperti satu hal yang alami teman saya, itu namanya Mas Budi. Mas Budi ini orangnya preman teman-teman, preman. Dia ada di stasiun Giwangan. Jadi yang menguasai stasiun Giwangan itu dia. Nah, suatu hari kita ngobrol-ngobrol waktu itu habis ada kunjungan, ngobrol, saya dibawa ngobrol, kita makan di, kalau nggak salah tuh apa ya, mie yang ramai siang itu, mie Mbah Mo apa itu loh teman-teman, yang di Bantul itu loh. Ngobrol-ngobrol di situ. Mbah Mo, kayaknya mie Mbah Mo yang di Bantul yang masuk ke dalam itu, yang antrinya luar biasa. Nah, tapi ini bukan masalah minyak ya teman-teman. Jadi Mas Budi ini ngobrol, anak buahnya banyak, preman semua. Dia bilang gini teman-teman, Mbak Sri kira-kira ada nggak ilmu sing biar orang itu kebal? Saya bilang gini, ya ada sih Mas, sampean mau? Loh mau? Apa sih Mbak tirakate? Nggak usah pakai tirakat Mas, yang penting kuat modalnya dan kuat badannya. Loh apa Mbak? Ya pakai baju besi ya kebal ya Mas. Saya bilang itu, ketawa mereka. Terus mereka bilang, loh bukannya itu ya Mbak, duduk itu Mbak tak karep ke katanya. Itu sampean minta apa? Yang sudah saya lampaui itu Mbak, ngambil dari daging orang yang meninggal di kecelakaan itu loh Mbak. Terus sampean apa gitu? Tak pangan Mbak, tak pangan gitu. Masa iya? Iya Mbak, bener. Jadi kita kan rame, ada 20 orang lah di situ makan mie di situ, mie nyemak namanya. Terus setelah itu Mas Budi ini tanya, Mbak, saya tuh pernah punya kejadian serem loh Mbak habis makan itu. Apa Mas kejadiannya? Saya tanya gitu kan teman-teman. Gini Mbak, waktu itu kan saya ngambil dari orang itu dilindes kereta, tubuhnya hancur lah Mbak, orang namanya kelindes kereta. Ya iyalah Mas, orang daging musuh besi ya hancur, saya bilang gitu. Iya, saya tuh ngambil dapat otaknya Mbak, walaupun cuma sedikit Mbak, enggak banyak. Terus sampai apa ke Mas? Saya goreng, terus saya makan Mbak. Masa? Iya bener Mbak, itu bener saya lakuin itu Mbak. Terus
Lah kok malamnya tuh saya diteror mbak, bener-bener diteror. Selama seminggu tuh saat panas dingin mbak, panas dingin. Terus bayang-bayangnya tuh saya tuh kayak di itu mbak, apa namanya, badan saya tuh panas kayak mau disiksa itu loh mbak. Terus udah gitu mbak, setiap saya mau tidur telentang itu kepala saya tuh kayak ada yang narik gitu loh mbak, kayak ada yang narik gitu. Gangguannya seperti apa mas? Ya seperti itu mbak, kalau tiap mau tidur itu kepala saya kayak ditarik kayak gitu. Terus setelah itu apa namanya, saya tuh kalau ke kamar mandi tuh mbak sering bantu ngeliat orang nangis. Sampai takut, ya takut lah mbak, namanya orang begitu ya tetap takut lah. Terus akhirnya, terus gimana mas? Ya saya tuh selama seminggu nggak pergi kemana-mana mbak, cuman di kamar tiduran pun nggak bisa telentang gini mbak, saya tiduran tuh sambil duduk. Oh, tapi yang paling parah itu di hari ke-8 mbak, saya tuh ada suara tuh bilang gini, balik no otakku, balik no neng di otakku gitu. Jadi kembalikan otakku, di mana otakku, kata dia tuh betul. Jadi itu bener-bener wujud loh mbak, bener-bener nongol itu orangnya. Bentuknya kayak apa mas? Ya mohon maaf mbak, ya bentuknya itu apa namanya, hancur, emang hancur mbak, wis remuk wis kayak gitu. Terus saya pingsan. Nah terus gimana itu, denger itu, terus denger tetangga saya, keluarga saya itu apa nah, terus tetanggaku tuh bilang gini mbak, katanya waktu itu saya kesurupan. Terus bilang apa mas? Iya kesurupan itu katanya gini, saya tuh harus mengembalikan otak yang saya makan gitu. Ya lagian sampean itu loh ada-ada aja loh makan otak wong. Ya saya tuh dikasih tahu sama dukun ya mbak, suruh begitu gitu. Ya enggak begitu. Terus akhirnya gimana kok sampai sekarang masih sehat? Enggak mbak, saya tuh gini mbak, waktu kesurupan tuh kan saya katanya ngomong suruh kembaliin otak saya, kalau enggak saya mau dibawa pergi kata gitu. Lah keluarga saya kan panik ya mbak, namanya otak udah saya makan, saya goreng, saya makan, itu menghantui saya terus mbak. Tiap hari itu ada suara nangis tuh, bilang balik no kayak gitu mbak. Balik no itu kembalikan kayak gitu loh teman-teman, kembalikan. Terus saya bilang sama keluarga saya, kan saya ditanya mbak, didedes, kamu tuh makan otaknya siapa katanya gitu. Otak orang ketabrak sepur kemarin itu 2 minggu yang lalu katanya. Terus otaknya kemana katanya dia, kalau disimpan balik no, diantar ke makamnya sono. Terus otaknya sudah saya goreng. Disitulah keluarga saya tuh itu mbak kaget, padahal cuma sedikit loh mbak, nggak banyak loh mbak, cuma sedikit. Terus akhirnya mas, ya saya pergi ke itu mbak, ke pondok pesantren. Saya tanya sama ustadz, saya di situ diruqyah mbak, diobati lah pokoknya. Saya selama sebulan di situ karena saya nggak berani pulang mbak. Lah kenapa kamu nggak berani pulang mas? Lah setiap di rumah loh mbak, saya itu diituin sama suara-suara itu, suruh balik kayak gitu. Lah saya kan jadinya takut ya mbak, wedi gitu. Oh, terus diruqyah mas? Iya, diruqyah di situ sebulan. Saya mondok mbak di pesantren itu, ngaji, wis pokoknya ngaji, maca Quran, wis ngaji mbak. Ya bagus, berarti sampai suruh agamanya kuatin lagi, saya bilang gitu. Enggak ya mbak, yang jadi pertanyaan saya sekarang itu gimana caranya agar dia itu nggak menghantui, walaupun sekarang itu jarang mbak menghantui, cuma saya kan rasanya bersalah, dia bilang gitu. Ya sekarang gini mas, sampean udah salah, yang penting sampean tobat dulu, tobat sama sehingga urip,
bahwasanya kamu telah menyalahi kodratmu sebagai manusia. Lah nyalahi kodrat gimana mbak, kata dia gitu begitu. Ya iya, orang itu otaknya manusia kok, kamu makan itu kan bukan makanan yang manusia, saya bilang itu. Oh iya ya mbak, bener. Ya sampai sholat tobat, bilang itu. Terus selanjutnya gimana? Nanti sama-sama mas, kita cari makamnya di mana, orang mana, kita sama-sama ke makamnya, saya bilang gitu. Terus ya mbak, nanti saya tak tanya sama yang jaganya kereta api, kan itu juga sebenarnya deket Palang Sepur sih mbak. Ya boleh, tanya dulu. Setelah beberapa hari teman-teman, ada kali 2 minggu lebih itu, masnya ini bilang, telepon saya, mbak sudah ketemu ya mbak, sudah ketemu orangnya, makamnya di sini loh mbak, di daerah pokoknya daerah Jogja, apa ya, Martowiryon apa Kertowiryan gitu, daerah situ. Terus kita ke sana bareng-bareng, saya dijemput, saya ke sana, tanya bareng-bareng, kita ketemu makamnya. Itu perempuan usianya masih 24 tahun. 24 tahun. Saya di sana, ya kita berdoa lah teman-teman, kita mendoakan almarhumah, kita mendoakan, terus kita merinding saya teman-teman, mohon untuk dimaafkan kesalahan teman saya ini. Terus setelah itu saya akan berdoa, saya bacakan Yasin, terus Al-Fatihah itu 7 kali, saya sambil nahan nafas. Itu muncul teman-teman, dia itu muncul satu wanita, tapi hanya bayangan gitu. Satu wanita itu badannya agak kurus, tinggi. Dia bilang begini, saya minta ganti bagian tubuh dari dia, kata dia begitu. Lalu apa yang kamu minta? Dalam meditasi saya itu seperti itu. Pokoknya bagian tubuh dari dia harus ditinggalkan di sini. Akhirnya saya tanya ke teman saya, mas, itu jalur hijau loh mas, minta ganti loh mas. Aduh, minta gantinya apa mbak? Jangan nyawa loh mbak. Enggak, dia minta bagian tubuh dari sampean nih. Aduh, apa ya mbak? Terus saya bilang, udah wes lah mas, potong rambutnya sampean di sini. Potong, terus kuku-kukunya tuh semua saya suruh motongin. Terus saya bilang, mas, itu kan mungkin udah jadi apa, terserah tubuh sampean. Udah sampean kencing aja Loh, masa kencing nang kene sih mbak? Udah kencing aja mas, kencing ditadai. Terus udah gitu, udah kencing dia. Terus mohon maaf ya mas, sebentar, sedikit aja, cucul tuh dagingmu, saya bilang, cucul kayak dagingmu gitu. Jadi dia motong ibu jarinya ini disobek sedikit teman-teman, disobek sedikit gitu. Ikhlas mas, ikhlas mbak. Akhirnya rambut, kuku sama cuilannya dia, jempolnya ini dikit banget, dikit, nggak banyak, dikit. Itu tuh dibungkus, terus ditaruh di makamnya, di samping makam orang itu tadi yang meninggal itu tadi, sambil atasnya disiram sama air kencing itu. Terus setelah itu kami kan pulang, itu pasnya itu udah, ya dia sakit karena namanya wawaran tubuh dipotong dikit ya sakit lah pasti. Dia bilang, mbak abis ini mudah-mudahan ya mbak saya nggak diganggu terus, saya ngaku salah. Iya mas, mudah-mudahan, karena kita juga minta sama Allah, lain kali jangan diulangi ya mas. Ya, akhirnya nggak lama setelah itu teman-teman, 3 bulan setelah itu Mas Budi ini meninggal
Dan teman-teman, kata istrinya sebelum meninggal ini, Mas Budi ini bilang bahwasanya dia ingin disembelihkan kambing. Dia itu bilang, aku kan nyembelih kambing tak darahnya tak deleng nggon sing tabrakan biyen sing tak pangan otake kata gitu. Nah setelah ngomong itu Mas Budi ini meninggal teman-teman. Akhirnya keluarganya pun beli kambing, di darahnya disebar di rel sepur itu tadi. Wallahu alam, saya juga tidak tahu teman-teman apakah Mas Budi ini meninggalnya karena memang ajalnya sampai di situ, atau mungkin karena barang-barang dari tubuh rambut itu ditaruh di situ, jadi dia ibaratnya sudah terlepas ikatannya seperti itu. Nah, pelajaran yang dapat diambil dari sini itu apa teman-teman? Seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa tidak ada orang yang sakti ataupun kekuatan itu menjadikan seseorang itu sakti, kebal, itu tidak ada. Semua itu karena izin Allah teman-teman. Kalau kebal mungkin iya, tapi itu dengan latihan pernafasan dan ilmu tenaga dalam itu yang bisa bikin kebal. Kalau ibarat kata dipasangi susuk lah, dipasangi kol buntet lah, apa itu enggak ada. Jadi kita manusia itu udah jalanilah hidupmu itu seperti manusia pada umumnya, wis enggak usah neko-neko, enggak usah yang ini itu. Jadi pasrah bahwasanya semua yang ada di dalam tubuh itu hanya titipan dari Allah untuk kamu jaga, kamu rawat. Suatu saat akan diambil oleh si empunya, yang punyanya itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu berbuat baik yang akan menyelamatkan kita ya teman-teman. Selalu berbuat baik dan berusaha agar kita sekecil apapun berusaha agar tidak berbuat yang jahat dan yang menyusahkan orang lain. Begitu ya teman-teman. Mungkin cerita saya tidak ada apa-apanya, tapi ini adalah cerita nyata yang mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat buat kalian, sehat-sehat untuk seluruh keluarga. Amin amin ya rabbal alamin.